Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, halo, bagaimana kabarmu semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Pumor YouTube Channel, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tetap terapkan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelumnya, tetap dukung channel ini supaya tetap terus berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru, dan bagikan sebanyak-banyaknya informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, ataupun jika ada saran untuk video berikutnya. Baiklah, silakan menyimak tayangan berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada beberapa bulan lalu saya mendapatkan flyer ini di media sosial ya, yaitu lomba mengarang cerita fiksi berlatar belakang sejarah untuk umum dan pelajar SMA dengan judul Pesona Rempah dalam Perjalanan Sejarah Maritim dan Perdagangan Jawa Timur. Download syarat dan informasi lengkap di https://3ajvyjc ya. Batas akhir pengumpulan naskah 21 Juni 2021 ke alamat email sisejarahjatim@gmail.com. Ya, ini sekitar bulan Juni kemarin, dan pengumuman pemenangnya tanggal 25 Juni ya, cepat sekali ya, hanya butuh 4 hari sudah diumumkan lewat cakarbudaya.jatim.com, CBS Parjatim Instagram, dan lasejamur.jatimur Facebooknya. Penyerahan hadiahnya 29 Juni 2021 di ruang rapat perma disebut Propok Jatim, Wisata Menanggal, Surabaya. Kejuaraan dan hadiah untuk kategori SMA masing-masing dan umum ya. Juara 1 4 juta atau lebih sertifikat, juara 2 3 juta, juara 3 2,5, juara 81 2 juta, juara 82 1,5. Pajak ditanggung pemenang. Ya, ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim ya. Download syaratnya di sini di Bitly. Maka keluarnya ya, ini adalah lembar lampiran di mana lomba menulis cerita pendek berdasarkan latar belakang sejarah dari pemerintah Provinsi Jawa itu disebut PAR ya. Kategori umum dan kategori SMA, MA, SMK negeri maupun swasta. Ditandatangani oleh Kepala Dinas. Surat ini diperuntukkan untuk Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Nah, ini karena memang serentak di seluruh cabang dinas pendidikan, karena kita ada di sekolah, kita dan profesi guru, kita mendapatkan ini ya. Kerangka acuan lomba mengarang.
Ya, ini kita diminta untuk membuat cerita pendek berlatar belakang sejarah, cerita fiksi ya. Ini dasar kegiatannya. Maksud dan tujuannya untuk menanamkan pengetahuan masyarakat mempelajari sejarah melalui karya sastra, mengembangkan keterampilan menanamkan semangat budaya menulis, memberikan fasilitas bagi masyarakat tentang kepenulisan sejarah, memberikan bentuk lain pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode yang luas, yaitu dengan membuat cerpen fiksi, bentuk inventaris dan dokumentasi sejarah. Temanya adalah pesona rempah perjalanan sejarah maritim dan perdagangan Jawa Timur. Ya, saya mendapatkan sekitar awal Mei, lalu saya mencoba menyusun 1 pekan sebelumnya selesai dan mengirimkan naskah saya. Ada 2 naskah yang saya kirim, maksimal 3 naskah. Cuma saya mengirim 2 naskah karena kesibukan saya di akhir tahun pelajaran ya, bulan Juni itu akhir tahun pelajaran. Ya, ini hasil yang ingin dicapai masyarakat umum maupun pelajar mahasiswa. Outputnya, outcome, syaratnya. Peserta WNI berdomisili Jawa Timur, khusus penduduk Jawa Timur. Dibagi 2, kategori umum dan juga kategori pelajar atau mahasiswa. Memiliki minat bersifat individu, tidak ada pembatasan jumlah, mengumpulkan cerita fiksi. Ketentuannya tulisan berupa cerpen, berlatar belakang sejarah, karya asli, bukan saduran atau plagiat, belum pernah diikutkan lomba, belum pernah diterbitkan. Hak moral ada pada peserta. Panjang naskah terdiri atas 700-800. Ketika saya membaca syarat 700 hingga 800 kata ini, saya mengalami sedikit frustrasi ya. Pendek sekali 700-800 kata. Sedangkan sebelumnya saya mengikuti lomba menulis cerita rakyat itu yang Sidoarjo, itu berhalaman itu banyak sekali, ribuan. Ini saya diminta untuk membuat cerpen yang pendek sekali. Ini cukup membuat saya harus mengurangi cerita, kebebasan saya, kreativitas saya. Di sana sini saya potongi semua sehingga ya sulit ya. Boleh menambahkan gambar, ukuran kertas A4, Times New Roman, spasi 1,5, mengisi biodata dan nomor telepon. Judul dan isi cerita bebas, tidak mengandung sara dan pornografi. Peserta boleh mengirimkan 3. Karya tulis dikirim dengan soft copy, scan KTP, direkap dalam folder Lomba Cerita Fiksi Sejarah 2021 dengan alamat email sisejarahjatim@gmail.com, paling lambat 21 Juni 2021. Setiap karya yang masuk menjadi hak panitia. Setiap peserta yang mengirim akan mendapatkan e-sertifikat. Ya, ini pengalaman saya begitu mengirim nih ya, langsung dapat sertifikatnya. Jadi tidak menunggu hasilnya. Iya. Pemenang akan dihubungi melalui website cakarbudayajatim.com atau Instagram jbs.budparjatim atau Facebook @lasejamur.jawatimur tanggal 25 Juni. Pemberian hadiahnya di ruang rapat promo kantor Disbudpar Prof Jatim, lantai 2, Jalan Wisata Menanggal, hari Selasa 29 Juni. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Informasi bisa menghubungi seperti itu. Ini hadiahnya juara 1, 2, 3, 4. Hadiahnya sedikit selisih sedikit ya dari yang tingkat kabupaten kemarin.
Sumber dana berasal dari DPS Ditputpar Jatim tahun anggaran 2021. Ya. Saya sangat antusias, saya ada passion meskipun kesibukan saya membuat laporan, penulisan rapot juga di akhir tahun pelajaran, akhir semester genap. Saya sempatkan untuk mengikuti lomba ini, lomba menulisin, meskipun cerpen ya, sangat singkat, sangat pendek, tapi cukup menguras tenaga. Saya mencari apa yang menjadi ikon atau ya lokal kontennya dari Jawa Timur. Ternyata saya menemukan satu tokoh di mana saya cari di berbagai sumber. Ternyata adalah Untung Suropati. Ini salah satu buku karangan Abdul Muiz ya, Balai Pustaka. Oh, ini cetakan lama sekali, udah berapa puluh tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Ini tentang Untung Suropati. Banyak sekali buku tentang Untung Suropati ya. Saya sempat mencari di blog Haris Firdaus. Haris Firdaus ini juga salah satu pengarang buku Untung Suropati. Ini saya baca blognya, komentarnya juga tentang Untung Suropati. Ini banyak sekali responnya. Komentarnya ini dari sesama penulis. Dan karya sastra penulisan terbesar ini salah satunya Babat Trunojoyo Suropati. Ada juga Babat Tanah Jawa, itu juga ada. Ini menceritakan tentang Untung Suropati dengan buku diterbitkan oleh Balai Pustaka dan PNRI. Ini ada 406 halaman. Banyak sekali ya. Harus dibaca satu persatu atau langsung masuk ke bab Untung Suropati. Ini ada. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan ceritakan. Jika ada kesempatan insya Allah akan saya ceritakan bagaimana saya meramu dari berbagai sumber. Jadi ini interpretasi atas interpretasi dari cerita yang beredar dari masyarakat, baik melalui media sosial, di internet, maupun dari buku katalog. Bahkan saya mencarinya dari jurnal ya, jurnal Historika. The Oral Tradition of Untung Suropati Among the People of Pasuruan from 1975 to 2018 oleh Diah Ayu Oktavia Sumarjono dan Marjono. Ini sampai saya searching ini sampai ke jurnalnya, saya baca. Karena memang Untung Suropati itu fenomenal, topik yang sangat populer, dibahas dalam berbagai buku, artikel, jurnal penelitian. Ini saya baca semua, alhamdulillah. Karena memang untuk sebelum menulis saya harus punya banyak data, mempersiapkan data seperti yang saya ikuti untuk lomba menulis cerita rakyat tingkat Kabupaten Sidoarjo yang alhamdulillah bisa saya juarai. Bahkan juga Abdul Muiz ini mengarang buku lanjutannya Robert Anak Suropati ya. Ini cerita tentang Robert, itu anak dari Suropati yang menikahi majikannya sendiri dan akhirnya dibawa ke Belanda, punya seorang anak dan menjadi tentara Belanda. Sedangkan Untung Suropati sendiri berjuang melawan VOC, melawan Belanda.
di Nusantara ya. Ini Balai Pustaka Jakarta 1953. Wah, ini saya belum lahir. Bukunya dijual seharga Rp8. BP nomor 1915. Ini yang saya baca sekilas ya dari buku Robert anak Suropati ini. Pada akhirnya Robert sendiri itu setelah dewasa menjadi tentara VOC dari Belanda menuju Nusantara, akhirnya dia bisa bertemu dengan kaum pemberontak, bahkan pemimpinnya yang disebut pemberontak tadi, pejuang, itu ayahnya sendiri, Untung Suropati. Bagaimana akhirnya ketika terjadi perlawanan Untung Suropati melawan Belanda, Robert ini tidak bisa berpihak kepada siapapun. Kalau dia membela ayahnya, berarti dia ini pengkhianat bangsa Belanda. Kalau dia membela Belanda, VOC tentaranya ya, dia berarti mengkhianati ayahnya. Dan di akhir cerita ya Untung Suropati ini tewas. Setelah berkutat dengan berbagai data dan saya juga berinterpretasi atas interpretasi atau dari istilahnya itu tafsir atas tafsir ya. Kalau kata Mas Haris Firdaus itu dari berbagai sumber, akhirnya saya tulis ulang menjadi judul berikut ya. Pangkat Cinta dan Bubuk Mesiu Untung Suropati. Ini karangan saya. Ini saya membuat covernya ya. Kalau saya ikut lomba menulis ini, saya buat covernya seakan-akan seperti sudah jadi buku lah. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Bagaimana cerita versi saya? Insya Allah jika ada permintaan akan saya bahas pada video tayangan berikutnya ya, karena untuk part 1 ini yang pertama ini bagian pertama menceritakan bagaimana saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim. Di antara dilema kebingungan saya membuat satu versi lagi tentang Untung Suropati dengan judul Surat untuk Untung. Intinya sama dalam cerita tersebut, menceritakan tentang Untung tapi dalam sudut pandang orang berbeda yang menceritakan. Sebetulnya maksimal 3 ya, seperti syaratnya tadi itu maksimal 3, tetapi saya membuat 2 karena kegelisahan saya ini melihat apa yang sudah saya buat itu tadi. Yang pertama itu tadi saya benar-benar kurang yakin karena saya tidak terbiasa menulis cerita pendek, karena biasanya saya menulis cerita panjang, saya berkreasi. Tapi ketika disuruh menulis cerpen, wah ini harus benar-benar pendek, terbatas 700-800, itu membatasi imajinasi saya. Sehingga akhirnya saya menulis 2 buah cerpen ya. Bahkan bisa aja saya menulis 3, tapi semua sama tentang Untung Suropati ya. Hanya dari sudut pandang berbeda saja. Dan inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu, yaitu berita acara pengumuman lomba mengarang cerita fiksi berlatar belakang sejarah kategori umum tahun 2021. Kita lihat jurinya ya, jurinya itu ada dari UNESA, ketuanya Dr. Wisnu M. Hum, Ihsan Roshid SSMA dari UNER, lalu Ahmad Rian Pratama SHUM MA dari Universitas Negeri Jember.
Setelah mengadakan penilaian dengan sesama certifikasi sampai dengan selesai, dan masing-masing nasabah berkriteria persyaratan berikut pada hari Jumat 25 Juni pukul 9. Menimbang, mengingat, memutuskan peserta yang namanya tercantum nomor urut 1 sampai 5 berhak memperoleh uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Ketika membaca ini saya bagaimana ya, perasaan saya campur aduk. Ini tanda tangan tim juri. Ternyata pemenangnya adalah juara 1 Dadang Aring Murtono dari Mojokerto, kedua Ahmad Idris dari Surabaya, ketiga Yuli Ika Lestari dari Bojonegoro, keempat Suliswanto dari Kediri, kelima Endah Raksa Witara dari Kediri, keenam Wiretno dari Kabupaten Ponorogo. Jadi yang diambil 5 saja, sedangkan saya di urutan ke-7. Ya sudahlah, mungkin namanya belum rezeki, tapi alhamdulillah bisa masuk dari berapa ini yang ikut. Dari yang ikut 191 orang atau 191 naskah. Bagaimana dengan naskah saya yang kedua? Naskah saya yang kedua ternyata jatuh di urutan 14. Surat untuk untung nih. Nah, ini ya. Nah, ke-14. No, God. Nah, ini yang naskah saya yang pertama di urutan ke-7. Tidak apa-apa. Ya, meskipun belum menang di tingkat provinsi, ya alhamdulillah sebelumnya saya sudah menang di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan jika ada lomba lagi saya bisa ikut, dan Anda semua saya doakan juga bisa ikut untuk meramaikan lomba-lomba yang sejenis seperti ini. Ya, itu saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Jika Anda ingin tahu bagaimana tulisan saya atau karya saya, silakan tuliskan di kolom komentar. Tetap subscribe, like, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru. Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu semua. Dari Daniel Yuda Komo YouTube Channel, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.